Pulau Sumbawa dikenal sebagai salah satu penghasil jagung terbesar di Indonesia. Ini rasanya memang kayak off-road sih, tapi ini saya sama Bapak lagi mau menuju ke kebun ladang di sana di depan, itu untuk panen jagung. 5 tahun terakhir, demam jagung sedang melanda Pulau Sumbawa. Tak terkecuali di Desa Ongko, Kecamatan Tarano. Di dataran tinggi, hampir semua lahan dialihfungsikan menjadi kebun jagung. Tanaman asli Meksiko ini ternyata sangat cocok dengan kondisi tanah dan iklim Pulau Sumbawa. Ternyata saya baru tahu ladangnya itu se-ekstrim ini. Ini bukan kebun jagung biasa, tapi ini kebun jagung yang ada di lereng-lereng. Tuh, jadi miring begini nih kita posisinya. Lagi. Oke. Waduh, semutnya banyak karena udah tua ya. Nah, ini prosesnya sih sebenarnya sama aja kayak panen jagung biasa, cuma alatnya di sini pakai ini nih, unik banget nih. Pakai bambu kayak begini nih. Ini yang diruncingkan atasnya supaya untuk mencongkel, membuka itunya ya, membuka jagungnya. Jadi kelihatan tuh isinya, tinggal dibelah. Nih, pakai ini alat. Yang mana ada lagi, Bang? Jagung merupakan primadona baru di Pulau Sumbawa. Harga jualnya pun sangat menjanjikan. Tak heran masyarakat menjadikan tanaman jagung sebagai pertanian utama. Kebun jagung di Sumbawa biasanya berada di lereng terjal. Ini habis jagungnya dipetik, dimasukin karung, terus dibawa ke bawahnya nggak dipikul, tapi pakai alat nih kayak tali, jadi kayak flying fox. Jadi si jagungnya ini dimasukin karung, nanti diikat di sini, terturun ke bawah. Nah, di bawah sana udah ada yang nunggu. Nah, nanti di bawah itu ada kandang untuk menyimpan jagungnya. Tuh di sana tuh orang-orangnya. Ada berat, Bang. Yo, jagung aja main flying fox. Nih. Berat gak? Ah ya, dan beratnya juga harus diukur. Kalau terlalu berat nanti talinya putus. Lepas. 1, 2, 3. Jika hanya mengandalkan tenaga manusia untuk panen dan pengangkutan, pastinya akan memakan waktu yang tidak sebentar. Jadi terciptalah Flying Fox untuk mengangkut karung-karung jagung ini. Hemat tenaga, hemat waktu, dan pastinya hemat biaya. Bisa dilihat dong. Nih kayaknya di bawah sana itu juga ramai. Jadi saya mau pindah dulu ke bawah, mau ngerasain nerima jagung senangnya kayak apa sih. Ayo Bang, sangkutin Bang, tarik Bang. Saya mau naik. Oh nggak bisa ya, nggak bisa, putus talinya. Terlalu banyak. Nah ini suasana di bawah, tadi saya udah nyobain ngoper dari atas ke bawah, dan di bawah ternyata rasanya seperti ini. Kita bahagia sekali nunggu jagungnya turun dari atas ternyata ya. Tuh, tapi harus hati-hati juga karena kalau misalnya nggak hati-hati, nih ini bisa roboh karena beratnya jagung. Jagung akan disimpan di dalam kandang hingga kering sempurna sekitar 1 minggu. Akhirnya
jagung saya datang juga ke bawah. Udah ditunggu-tunggu dari tadi. Sekarung nanti akan diklopek-klopek jagungnya. Dari data terbaru, Sumbawa punya sekitar 70.000 hektar lahan perkebunan jagung. Area ini menghasilkan 8 ton jagung per hektarnya. Ini menjadikan Pulau Sumbawa sebagai salah satu penghasil jagung terbesar di Indonesia. Jadi memang karena di Sumbawa ini sudah banyak sekali kebun jagung, udah nggak zaman lagi untuk kupil si jagungnya pakai tangan, tapi pakai mesin kayak di belakang sana. Kalau untuk mengeringkan jagungnya cukup waktu sehari aja, terus bisa langsung diproduksi. Wah, hebat banget ya. Ini saya bentar lagi mau dipupil nih. Kulit udah pada kering di bawah matahari. Tapi seru. Di Sumbawa, masyarakat mengenal tradisi bersyukur menyambut musim panen. Wujudnya berkumpul bersama, bertukar cerita, sambil mengolah makanan khas. Nah, biasanya kalau di Sumbawa lagi musim panen, ada tradisi namanya basiru. Basiru itu semacam gotong royong untuk panen dan juga untuk menanam lagi nanti kembali. Nah, di dalam basiru itu ada yang namanya nimung rame. Nah, ini saya lagi menyiapkan alat-alatnya untuk nanti makan-makan bareng. Nimung rame itu artinya makan bersama rame-rame. Tradisi basiru di Pulau Sumbawa merupakan bentuk rasa syukur masyarakat. Kegiatan seperti ini dapat kita temukan mulai dari Bima di bagian timur hingga wilayah Sumbawa besar di ujung barat. Basiru selalu ditandai dengan memasak olahan khas bernama nimung atau timung, yakni olahan dari beras ketan yang dimasak dalam bambu. Sehingga muncullah istilah nimung rame. Karena kegiatan ini selalu dilakukan secara massal. Untuk membuat nimung, harus ditambahkan santan dari hasil perasan kelapa tua. Tujuannya tentu untuk memperkuat cita rasa gurih dari beras ketan. Selain itu, minyak yang akan keluar dari santan akan membuat nimung tidak lengket pada daun dan bambu. Ini adalah proses peracikan santannya untuk nanti kemudian dimasukkan ke dalam bambu. Ini dicampur sama minyak, katanya supaya gurih. Supaya gurih ya Bu ya, tambahin minyak. Unik nasi lemungnya nggak cuma dimasukin ke dalam bambu, tapi ditutupnya pakai bekas perasan si santannya tadi nih, pakai kelapa. Gini. Tuh, ditutup di atasnya. Biar matang ya Bu ya, biar nggak keluar-keluar. Iya, biar nggak keluar berasnya. Ya pakai ini. Ini belum nyala apinya. Nah, ini udah masuk ke proses pembakaran dari nasi limbung. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Nanti akan berubah warna menjadi hitam memang ya. Bambu memang bukanlah penghantar panas yang baik. Itulah sebabnya memasak nimung memerlukan waktu yang sangat lama. Di sisi lain, memasak beras ketan dalam bambu diyakini akan menghasilkan cita rasa yang lebih kuat. Ini karena arah anginnya berubah jadi ke sini, apinya semakin besar. Terus bapak-bapaknya lagi mau mindahin si kayu-kayunya agak dijauhin biar nggak terlalu
panas. Kalau misalnya terlalu panas apinya, akhirnya nanti bakal angus, bukannya mateng tapi angus. Oh, udah panas. Ini udah panas api, ditambah panas matahari. Jadi memang ganti-ganti personilnya untuk ngangkutin bambunya ini. Aduh. Kini saatnya menyajikan nimung. Sajian potongan nimung diiringi dengan kuah kaldu yang telah dimasak. Ini sekarang saya lagi nyobain timung. Timung itu yang tadi beras ketan yang udah dibuat di bambu. Nah, jadinya seperti ini nih. Setelah udah dipotong-potong, dikeluarkan dari bambunya kayak begini bentuknya. Dan rasanya kayak ketan tapi gurih. Ini enak banget. Kalau di sini biasanya didampinginnya sama ayam santan nih, sama ini. Kuahnya berwarna kuning dan rasanya enak kayak opor. Hari ini saya mau panen buah yang menjadi komoditi terbesar di Desa Peniti, Kalimantan Barat. Mau tahu seperti apa? Tetap ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Pohon kelapa tumbuh lebih cepat di daerah pesisir karena sinar matahari yang berlimpah. Kelapa mulai berbuah saat pohon usia 3-4 tahun. Masa produktifnya bisa mencapai usia 40 tahun. Masyarakat Desa Peniti memanen kelapa 3 bulan sekali. Hasilnya mencapai 6.000 butir dari lahan seluas 7 hektar. Kelapa-kelapa ini selanjutnya dijual ke kota dan luar daerah. Ada satu kebiasaan untuk masyarakat di sini, kalau habis panen, dibawa ke kampungnya tidak digotong, melainkan dibawa ke sungai, bawanya pun diseret begitu, Bu. Kita udah mulai sambi kalau di sini ya, Bu. Sambi yaitu menarik kelapa yang sudah diikat seperti ini panjang menuju ke kampung supaya tidak berat untuk kita bawa. Ini sebenarnya tidak capek untuk ngangkut kelapanya, tapi ini capeknya melangkah di sungai yang dalamnya ini lumpur. Jadi kakinya lumayan berat untuk angkat. Dan biasanya kalau misalnya lagi kelapanya banyak, panen besar, itu panjangnya bisa mencapai 1 kilo lebih. Setelah kelapanya dipanen, biasanya masyarakat langsung bawa kelapa-kelapanya ke langkau. Nah, di langkau ini adalah tempat penyortiran antara bedain yang mana yang masih baka dan juga yang udah kopra. Jadi perbedaannya terlihat jelas ketika sudah dibelah seperti ini. Kelihatan dari kulit dalamnya, ini serat-serat bagian dalamnya. Kalau misalnya kopra warnanya coklat tua seperti ini. Tapi kalau misalnya baka atau masih muda, nah ini warnanya agak lebih muda. Mengolah baka ini untuk menjadi olahan khas di sini. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Nah, kelapa bakanya yang tadi sudah kita ambil ini mau langsung diolah menjadi inti kelapa pedas. Dari namanya aja udah bikin saya penasaran. Inti atau daging kelapa diparut agar mudah menyerap rasa bumbu. Sesuai namanya, inti kelapa pedas, maka cabai pun harus banyak. Ini semuanya, Bu, cabainya. Nah, untuk menambah cita rasa gurih dan juga asin, ini ditambahkan dengan ikan teri bumbunya. Biasanya kalau ikan teri itu kan nggak disatukan sama bumbu, dipisah. Tapi kalau ini ditumbuk bareng, supaya rasanya lebih meresap lagi ya, Bu, lebih enak.
Semua bahan kemudian ditumis dengan tambahan serai dan daun jeruk supaya aroma semakin menggugah selera. Nah ini kalau misalnya udah mulai mateng, dari fisiknya sih mirip sama ini ya Bu, serundeng. Ya hampir sama, cuma kalau ini kan pakai ikan teri, biasanya serundeng itu pakai ayam. Dan aromanya, ini udah enak banget, saya udah gak sabar untuk nyobain. Semuanya sudah pada siap, hidangannya juga sudah tersedia, tinggal kita makan aja, udah pada ganti baju juga, udah pada lapar ya Pak. Enaknya memang dinikmatinya bareng-bareng tentunya. Gurih, ada pedasnya sedikit, dan kalau di sini memang disajikannya bareng sama pulut. Nah ini adalah nasi pulut, ini enak banget dicocol, terus ditempelin seperti ini ya caranya. Nah ini langsung. Nikmat banget, nyaman kalau di sini. Nyaman itu enak. Enak. Inti kelapa pedas. Rasanya enak, mengolahnya juga tidak sulit ya Bu ya. Gampang. Dan sering kita temui juga bahannya. Jadi tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang.